Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasihan Tuhan dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Mari sebelum kita melangkah menjalani hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur Tuhan sudah memelihara, memberkati kami sepanjang hari, sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bahkan malam yang lewat kami sudah lewati dan kami bangun untuk yang sehat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Dan hari ini sebelum kami melangkah menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan buat kami, kami rindu baca renungan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan sampaikan isi hati-Mu, rencana bagi kami semua, sehingga kami dituntun, diberkati oleh firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan kualitas kehidupan kekristenan kita. Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang berkualitas atau tidak? Lamanya kita menjadi orang Kristen, bahkan pelayanan yang kita lakukan itu bukan menjadi jaminan apakah kita berkualitas di hadapan Tuhan atau tidak. Alkitab berkata pada hari ini bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk saudara dan saya. Itu artinya bahwa ada tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara ketika saudara diselamatkan. Allah memiliki tujuan buat saudara dan saya. Dan tujuan Allah itu dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Saya pernah menjumpai seorang yang begitu bangga dengan gerejanya. Dia berkata, gerejaku luar biasa dibanding gereja yang lain. Tetapi saya memperhatikan kehidupan orang ini tidak seperti sebagus apa yang dia katakan. Memang gerejanya, pelayanannya bagus, tapi kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia orang Kristen yang berkualitas. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ada di gereja yang baik, pelayanan yang baik, itu bukan menjadi jaminan apakah kita menjadi orang Kristen yang baik atau tidak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk menyadari panggilan kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita mengukur kualitas kekristenan kita di hadapan Tuhan. Dan saudara, saya mau mengajak kita merenungkan pada pagi hari ini, apakah kekristenan saudara dan saya itu sesuai dengan standar Allah atau tidak? Karena ada orang yang menilai kekristenan itu berdasarkan standar dunia ini. Yang kedua, apakah kekristenan saudara itu berfungsi dengan baik atau tidak? Karena kualitas dari satu barang, dari satu produk itu ditentukan apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak, saudara. Kualitas satu produk ditentukan juga apakah dia tetap awet, tidak gampang rusak, ataukah dia gampang rusak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kualitas kehidupan kekristenan saudara dan saya itu ditentukan apakah saudara sudah berfungsi dengan baik di dalam gereja Tuhan atau tidak, di dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah kekristenan saudara adalah kekristenan yang kuat menghadapi
gelombang badai kehidupan. Karena kualitas saudara itu akan ditentukan ketika ada pergumulan, ada persoalan, ada tantangan dalam kehidupan ini. Apakah saudara bertahan atau tidak? Apakah kehidupan saudara itu dibangun di atas batu atau di atas pasir? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata, kalau kehidupan kekristenan kita itu memiliki standar sesuai dengan standarnya Allah, saya percaya dia pasti akan berfungsi dengan baik. Dia pasti akan bertahan dalam situasi apapun. Produk itu pasti menjadi produk yang berfungsi dan tahan, saudara, kalau dia memiliki standar yang baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran ini, saudara. Kebenaran yang pertama yang saya mau kita renungkan adalah bahwa saudara dan saya harus menyadari bahwa kita ini buatan Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya adalah buatan Allah. Apakah saudara, kehidupan saudara itu mempermuliakan Tuhan atau justru mempermalukan Tuhan? Apakah kehidupan saudara itu jadi berkat atau justru menjadi celaan bagi banyak orang? Apakah kehidupan saudara itu mempermuliakan Tuhan ataukah justru kehidupan saudara itu mempermalukan Tuhan? Anda dikatakan sebagai orang Kristen, tapi kehidupan saudara tidak menunjukkan kualitas sebagai orang Kristen yang sesuai dengan panggilan Allah. Saudara, Anda selalu harus menyadari bahwa Anda adalah buatan Allah. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda tidak hanya diciptakan oleh Allah, tetapi Anda dan saya itu sudah dibaharui di dalam Kristus Yesus. Waktu saudara percaya kepada Dia, waktu saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab berkata, engkau adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kehidupan saudara itu semakin hari semakin serupa dengan Kristus, atau semakin hari kehidupan saudara semakin serupa dengan dunia ini? Apakah semakin hari karakter atau sifat-sifat Kristus semakin nyata dalam kehidupan saudara? Apakah karakter Bapa itu semakin hari semakin nyata dalam kehidupan saudara? Ataukah justru karakter dunia ini? Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata bahwa hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Buah saudara itu akan menentukan kualitas saudara. Apakah saudara diciptakan Kristus, di dalam Kristus atau tidak? Kasih saudara, kesetiaan saudara, ketaatan saudara, sukacita saudara, itu akan menentukan apakah saudara memang benar diciptakan di dalam Kristus Yesus atau tidak. Dan yang ketiga, ini yang penting, apakah Anda dan saya, apakah kita sudah melakukan pekerjaan yang baik? Karena tujuan utama Tuhan menyelamatkan, membentuk saudara adalah untuk kita mempermuliakan Dia, untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah waktu Dia menyelamatkan saudara dan saya. Apakah saudara dan saya sudah melakukan yang baik di depan Tuhan? Apakah kehidupan kita sudah mendatangkan sukacita, damai sejahtera bagi dunia ini, bagi orang lain, dan mempermuliakan Tuhan? Ataukah justru kehidupan saudara mendatangkan perpecahan, keresahan, bahkan pertengkaran di dalam kehidupan saudara? Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. 1 Yohanes 5 ayat 9 berkata, barang siapa yang percaya, dia memiliki kesaksian di dalam dirinya. Seharusnya saudara, waktu kita percaya, Alkitab berkata, di dalam diri saudara dan saya itu ada kesaksian yang seharusnya mempermuliakan Tuhan. Karena itu yang menjadi tujuan Tuhan memanggil saudara, menyelamatkan saudara. Tuhan tidak hanya sekedar menyelamatkan, menebus saudara, tapi Alkitab dengan jelas berkata, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah saudaraku, saya tahu ini situasi yang sulit. Kita sementara melewati kesulitan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu bukanlah menjadi alasan buat kita untuk tidak melakukan yang baik. Karena panggilan kita
itu tetap akan selalu akan menjadi panggilan saudara dan saya. Situasi yang sulit, situasi yang baik, itu tidak menjadi alasan buat kita untuk tidak melakukan panggilan kita. Karena tujuan hidup saudara adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bahkan saya mau berkata, justru di tengah kesulitan inilah itu akan membuktikan kualitas saudara. Apakah memang saudara berfungsi dengan baik atau tidak. Tapi saya mau berkata kepada saudara pada pagi hari, dengan kasih Tuhan, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena itulah standar untuk mengukur apakah saudara berkualitas atau tidak. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memang mendasari kehidupan kita dengan standar kebenaran, maka saya percaya kita akan melakukan pekerjaan yang baik. Kita tidak akan terpengaruh oleh situasi apapun. Keadaan baik atau tidak baik, kita akan tetap melakukan yang terbaik. Karena kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saya percaya ini akan mendorong kita untuk tetap melakukan yang terbaik di depan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang Kristen yang berkualitas. Dan biar situasi ini akan menjadi batu ujian buat kita untuk kita semakin kuat. Kita tetap melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita tetap taat, kita tetap setia kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya. Mari kita melangkah menjalani hari ini bersama dengan Tuhan dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang biar kebenaran ini akan menuntun kami untuk mengerti panggilan kami, kualitas kami sebagai orang percaya. Bahwa kami panggil, diciptakan, diselamatkan untuk melakukan pekerjaan yang baik seperti yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, seperti yang firman katakan buat kami. Tuhan nama berdoa buat setiap dimanapun kami berada. Tuhan lawat kami, Tuhan jamah kami, apapun keadaan kami. Tuhan jamah kami, Tuhan berikan pertolongan-Mu biar mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan. Bahkan yang membutuhkan pertolongan hari ini, Tuhan nama berdoa. Jamah, pulihkan, dan tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Biar tuntunan penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.